Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah syahadata tanfatihul basair wal absar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamana al-ihtiyata linanjuwa minal akhtar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli safa'il abrar. Amma ba'du, fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa rafa'na laka dzikrak. Wa qala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu minasyahidin wal fa'ilina insyaallah bi taufiqillah wa barakati Rasulillah. Yang ulun muliakan sabarataan para habaib syarifah yang ada di tempat yang mulia ini dan dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar Allah yarham yang mulia Al-Habib Ali bin Abdullah Bahashim, keluarga besar beliau, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Idrus bin Abu Bakar Bahashim beserta saudara beliau Al-Habib Idris bin Abu Bakar Bahashim dan para habaib keluarga beliau yang lain yang ulun kada sempat kada menyebutkan satu persatu karena kebetulan ngaransin dan orangnya kada tahu Habib ini kada tahu. Dan juga Habib Abdurrahman bin Ahmad Bahashim Abdurrahman bin Ahmad Bahashim di higa kiri ulun. Yang di sebelah kiri lagi adalah Habib Abdullah bin Idrus Al-Hasni Habib dan para habaib yang lainnya ya. Juga yang ulun muliakan para tuan guru ya, para penyair yang selalu mulutnya menyebut ngaran Nabi, kecintaan Nabi, ikam berataan yang menyabat-nyabat Nabi. Mudahan aku juga kayak bubuhan ikam. Maksud aku tuh karena ini kekanakan berataan masih anum Nabi terus disambat muntungnya luar biasa. Nabi aja terus disambat. Insyaallah ikam mulai di dunia sampai di akhirat diangkat Allah Ta'ala derajat. Sedikit aja lagi ikam, asal jangan berpacaran aja, sebut aja ngaran Nabi, menuntut ilmu, hadir aja di majelis taklim, ikam kada berdosa, masih kekanakan. Insyaallah mau aja temimpi Nabi itu. Asal jangan HP yang membuka film-film porno itu, pokoknya mata ikam jaga, ikam masih anum, kada berdosa, mau aja bertemu Nabi. Orang sudah bertemu Nabi itu orang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung benar dah kekanakan survei membuktikan. Rata-rata kekanakan yang ada di Maulid Habsyi di majelis taklim rata-rata satu sembahyang, rata-rata kada ada narkobanya. Kalaupun ada narkobanya, dari 100.000 kekanakan yang ada di majelis taklim, paling banter 10 orang yang kena. Ayo kita balik. 100.000 kekanakan
yang ada di jalan-jalan yang kada pernah mengenal majelis taklim, berapa ratus ribu yang kena. 100 ribu itu mungkin 950 ribu yang kena, ya apa 100 ribu 95 ribu yang kena, yang 5 ribu aja yang terbaik karena kebetulan inya kekanaan. Tapi itulah gunanya majelis. Jadi pertahankan kekanak-kanak. Ini akhir zaman, ikam harus ada di majelis Nabi terus. Ini kenapa banyak nih orang, karena Nabi ini karena Nabi jadi banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berataan pian sekarang ini sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saudara kami laos bener kada ketemu guru Jazuli sampai ulun betakun minta ampun maaf siapa ngaran guru dihiga, guru Jazuli ini kada gampangan guru kita ini. Ini pernah juga ada guru Sarwane di Tanah Hulu, tahan juga lah. Pernah di Tanah Hulu, tahu seorang kalau di sana. Alhamdulillah sudah berada. Jadi ampun kita sekalinya bisi anak beliau lah, doakan mudahan anak-anak sini jadi penerus agama ini. Mudahan juga anak-anak ulun juga jadi anak-anak yang soleh. Anak ulun dari istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mudah-mudahan ya. Bini ulun 4. Seikung hanyar meninggal. Yang tinggal 2. Mama Zainab dengan Mama Zaini. Hendak menambah ulun Mama Zainal. Kalau ada di situ, kada jauh-jauh. Supan langsung ada Habib Idrus, ada Guru Jazuli. Tenang aja kita. Begayaan ibu-ibu. Begayaan. Tapi bujur. Makasih guru. Doakan juga anak ulun guru. Pian doakan guru. Ulun walaupun sebenarnya ini orang alim. Minta ampun maaf guru gurakan kalau dalam penyampaian ini ada tak salah. Ini orang alim nih higa ulun, orang alim. Apalagi para habaib mustajin minta izin ulun. Ya kita mulai. Sudah kita mulai. Bahwa ini kita datang ini kan pian ini berataan kada datang ke sini kecuali cinta dengan Nabi. Selesai urusannya. Orang cinta dengan Nabi, surga wadahnya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau pian karena makanan, karena itu kada ada. Ini mah ambil berabutan tuh kada apa-apa. Nukar hintalu, bayar hintalu ini berapa ada di situ. Jarang seorang aman, tapi ini karena berkahnya jadi kita berabut. Ya kalau karena ada berkahnya di dalamnya itu nah. Dan pian datang ini kada mungkin kalau kada cinta dengan Nabi, kada gampangan masuk di situ belicak ya kalau ke dalam sini. Ya kalau belicak Bapak, apalagi di rumah nyaman santai membuka tapi di sini lebih nikmat karena di sini taman surga. Di sini taman surga. Kalau pian hendak masuk surga, prosesnya terlalu panjang, mati dulu, ditanya malaikat, dihisap, ditimbang, titian siratal mustaqim, hanyar masuk surga. Kalau hendak masuk surga tanpa proses, datangi majelis taklim. Apalagi majelis maulid Nabi, maginnya yang ampun surga kita datangi. Nikmat di surga itu kada ada hilang semua nikmat di surga. Betapa nikmatnya orang di surga ketika melihat Nabi, hilang semuanya karena nikmat yang paling besar bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat benar karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada diutus Nabi kita kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Alam semesta bukan bumi aja, termasuk surga itu. Surga itu diambil dari rahmat Nabi. Kalau pian ada rumah bagus benar, mewah, ada kolam renangnya, nyaman, AC, macam-macam makanan banyak di dalam rumah itu. Lalu orang indah benar rumah tuh bagus benar, kada seberapa rumah. Yang dianu itu yang ampun rumah. Yang ampun rumah parak dengan kita. Ya kalau tahu.
Kalau pian mau unting rumahnya, perlu masuk rumahnya. Tapi kalau mau unting yang ampun rumah, biar kada ke rumah situ, kita tetap dapat nikmatnya. Jadi Rasulullah hendak masuk surga, kada usah terlalu lawas menghadangi. Nengke apa cara masuk surga? Yaitu kita dekat-dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan luar biasa dekat dengan Nabi. Nah sekarang pian berkumpul ini hendak parak dengan Nabi, nyaman tuh kawak dirasakan. Nang kayak apa cara dekat dengan Nabi tadi? Lalu kita mencintai Nabi, hendak parak kawan Nabi, tapi kada mencintai, kada kawak. Nang kayak apa cara mencintai Nabi tadi? Cara mencintai Nabi pertama rancak-rancak menyambat ngaran sidin. Nang kayak apa cara menyambat ngaran sidin? Yaitu bersalawat lawan sidin. Kenapa salawatnya ada 200.000 lafal salawat? Jangan dipakai pendapat 3 aja jar lafal salawat, yang lain bid'ah. Biar aja dangari bubuannya itu upaya mereka supaya kita jangan baca salawat kepada Nabi. Lihat akan orang-orang munafik seperti itu. 200.000 sigot salawat kepada Nabi kita. Yang mana aja? Salawat Bushra, salawat Kamilah, salawat Fatih, salawat Ummi, salawat macam-macam. Tergantung, bahkan salawat itu isinya langsung jadi doa. Nah itu baca salawat kepada Nabi, tanda cinta kita kepada Nabi. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka inya rancak menyambatnya. Itu satu. Yang kedua, cinta kepada Nabi, kita pelajari agama yang dibawa sidin. Kita dalami ajaran yang dibawa sidin. Nang kayak apa caranya? Caranya nih nang kayak apa? Ajaran yang dibawa sidin. Caranya kita ambil daripada para ulama kita. Makanya Nabi menyuruh akrimul ulama fa innahumul kurama indallah. Muliakan para ulama itu, karena ulama itu mulia di sisi Allah. Nang kayak apa cara memuliakan ulama? Belajar lawan sidin. Siapa aja ulamanya? Pertama, ulama yang datang dari anak keturunan sidin, ahlil bait. Jangan kada nih itu. Karena ilmu-ilmu yang ada di ahlil bait itu ilmu-ilmu yang luar biasa berataan, dan itu asli ilmunya. Nah diambil ilmu daripada misalnya kayak Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Banyak karangan sidin, semuanya jadi penerang hati kita. Ya banyak karangan-karangan kitab dari para ulama, dari kalangan para habaib. Dan kita orang biasa jangan main-main dengan ahlil bait, jangan main-main dengan anak keturunan Nabi. Kalau pang dianggap biasa, kalau pang pian hanya karena banyak harta, karena gelar, karena ganteng, lalu hendak mensejajarkan diri dengan ahlil bait, belum dulu dengan Nabi, lalu kita hendak merasa sama dengan mereka. Jangan. Berapa ada kehebatan kita, kada ada. Itu ahlil bait, darah Nabi ada di dalam tubuh mereka. Itu darah Nabi. Mangkok Nabi itu nah dihormati orang, dibawa berpesawat dari Turki amun kada salah waktu itu kan, dicium sampai menangis orang. Kenapa orang menangis? Karena bakas Nabi memakai tongkat Nabi. Tongkat Nabi Sayyidina Ja'far As-Shadiq dicium oleh wali. Wali itu betakun artinya Habib Ja'far. Waktu itu Ja'far As-Shadiq umur sidin 21-an masih anum. Ulun umpat betakun aja, bukan mau ulut-ulut pian. Ulun betakun apa rahasianya, kenapa pian memakai tongkat terus padahal pian masih anum. Ulun kada mengkritik, pasti ada maksudnya di dalam itu. Kenapa pian memakai tongkat itu terus? Ujar sidin, tahwai aku anum, belum pas lagi pang memakai ini tongkat karena masih anum kan.
Walaupun hadis Nabi itu secara umum boleh aja orang bertongkat, ganal fadilahnya, ganal pahalanya. Tapi ujar Sidin, kelaziman biasa orang tuh hak memakai tongkat itu. Kenapa ujar Sidin aku memakai tongkat ini kesana kemari? Ujar Sidin karena tongkat ini bekas kaiku, bekas Rasulullah, tongkatnya Rasulullah. Maka wali tadi, ulama besar tadi langsung permisi mengikuti tongkat dicium Sidin mulai hulu sampai ke bawah. Kenapa? Karena tongkat itu bekas dipegang oleh Nabi. Tongkat, mangkok, ya kalau pedang bekas injakan Nabi, ya kalau dipamerkan apa segala itu. Bayar tuh, bayar melihatnya, bayar. Ada yang lebih abdol daripada itu tongkat. Nang kayak apa? Kalau anak cucu Nabi, darah Nabi ada di situ, lebih abdol daripada tongkat itu. Melihat Sidin kada bayar lagi. Ya kalau bersalaman lawan Sidin, cukup kita memuliakan dulu sementara. Mencintai, masih belajar juga kita. Mudahan kita bujur cara mencintai ahlil bait. Muntung kita jaga. Ya kalau harta kita jaga. Jangan sampai harta kita kada kita jaga. Kayak apa maksudnya harta kita jaga? Artinya kalau banyak harta ahlil bait perlu tolongi. Harta banyak sama aja harta kada jaga kalau terhadap ahlil bait. Kada tahu menau. Nah ini dengan ahlil bait. Ahlil baitnya ulama lagi. Lalu kita mengambil ilmu daripada mereka, mengambil amalan daripada mereka, amalan-amalan guru kita. Karena kita kada kawa langsung kepada Nabi, maka ahlil bait dari ulama-ulama kita ahlus sunnah wal jamaah. Makanya lalu kita beramalan, berwirid, bebacaan, hendak guring. Ini ujar ulama dari Nabi. Nabi memadak, ulama madahkan. Nah baca istighfar, baca la ilaha illallah, baca bismillah 21 kali sebelum goreng. Ya kalau tuh baca anujar tuh bacaan kakanakan, tapi itu dari Nabi kakanakan. Nah itu kita mengamalkan kakadaka. Bismikallahumma ahya bismika ammu. Itu aja kan belum kawa kita mengamalkan. Kita rata-rata teguring di depan HP, di depan WA teguring, di depan TV mengguring akan kita. Jadi jauh semua dari sunnah Nabi. Nah kita dekatilah para ulama kita, ba'amalat, jangan tertinggal Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu susunan Habib Abdullah Al-Haddad. Kita baca nang itu antigen, napa itu orang yang ini bersuntik-suntik, vaksin luar biasa. Bevaksin kita semenjak kami bevaksin terus. Paling-paling orang bevaksin 2 kali. Kalau kita setiap hari bevaksin. Vaksinnya apa? Kita vaksin, baudu, sembahyang, beribadah, suntik vaksin. Kalah suntik vaksin itu. Bahkan suntik vaksin bisa mengakibatkan orang mati. Tapi ini vaksin asli, yaitu dari Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati alim. Ya kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yakin kita itu pasti itu selamat. Baca aja itu, bukan hanya kita yang membaca, sekampungan selamat. Lalu karena kita rancak ke majelis rancak, ke majelis Habib Idrus rancak, ke majelis Habib Idris rancak, ke majelis Guru Jazuli rancak dengan habaib baik, maka timbullah bibit-bibit cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Maka setiap mendengar ngaran Nabi menetes banyu mata bahagia, kawa kayak orang jiwa mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mau mulai belajar agama karena sudah ada bibit cinta. Kalau orang sudah cinta kepada Nabi, mau mengikut Nabi. Kalau orang sudah mau mengikut Nabi, diampuni dosanya. Mana dalilnya? Allah Ta'ala seorang bapadah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum, andai kata kalian semuaan ikam nih bubuhan umat kuai berataan, nih pesan dari Allah. Allah Ta'ala menyuruh menyampaikan kepada ikam berataan.
apabila in kuntum tuhibbunallah, amun ikam berataan bapadah cinta dengan Allah, bapadah cinta dengan Allah, Allah Ta'ala menyuruh fattabi'uni, ikuti aku, ujar Nabi. Kalau ikam sudah mengikuti aku, yuhibbukumullah, itu jawabannya, pasti Allah Ta'ala mencintai ikam berataan. Jadi amalan supaya dicintai Allah, cintai Nabi dengan sepenuh hati. Nang kaya apa cara mencintai Nabi sepenuh hati? Cintai keluarganya, rancak-rancak hadir di majelis taklim, rancak-rancak bakawal lawan orang soleh. Nang kaya apa pian hendak cinta dengan Nabi? Bagaimana kita bisa cinta dengan Nabi? Seharian di pasar, ayu jak seharian di pasar, karena itu mencari duit, pardu ain juga. Tapi seharian di pasar, seharian, besokan tulak jam 8, jam 1 bulik, guring sampai asar, maghrib, kada sembahyang, mandi, tulak ke kafe, ke itu terus berputar. Nah, kenapa hendak cinta dengan Nabi? Wadah-wadahnya kada ada yang didatangi. Apakah kita dilarang ke kafe? Kada dilarang, asal jangan kafe Celsius, kron, delap, ya kalau, atau apalagi kilo 10, salah benar itu menyetor ke sana. Setoran wajib mbah gajihan ke kilo 10, bini mahamuk di rumah ke kilo 10. Aku jar kada apa-apa, jajar kada macam-macam di sana. Bujur ikam kada macam-macam, tapi ke wadah yang maksiat. Bujur ikam kada apa-apa, tapi sempat menyawer. Nah, disawernya, menyawer di kilo 10 tuh tahu sorong kalau kada di tangan ke sini. Nah, ke kutangnya langsung plak kutang. Banyak tuh kada sidin aja menyawer ke kawalannya sampai 20 lembar. Isuknya dibukainya saweran tuh bisukan oleh sidin itu, dibukai saweran, diliati duitnya. Duitnya gambarnya biasa-biasa, imbah tuh gembong beratan gambar yang digambar duit yang biru itu, gembong kayaknya duit 50.000 gembong. Sekalinya apa ujar buahnya menyusuh dari situ. Astagfirullahaladzim. Minta maaf daripada nang kaya apa hendak cinta dengan Nabi, terancak di situ. Ayo mencari duit, ayo kegiatan-kegiatan yang cari tempat-tempat rancaki supaya kita cinta. Kalau sudah cinta mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, pasti Allah Ta'ala mencintai kita. Bukan itu aja, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa ikam berataan. Diampuni dosa berkat apa? Berkat cinta kepada Nabi kita. Lalu karena cinta dengan Nabi, lalu mau belajar agama. Itulah Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom tuh bagawi Josin sempat berjualan. Dulu sejarahnya juga sidin di galeri Al-Asom itu, Al-Asom itu artinya tuli. Padahal sidin kada tuli. Sidin dulu berjualan kurma. Ini riwayat di lain, dulu waktu mendengar guru Padang waktu di keraton. Jadi Hatim Al-Asom itu berjualan. Begitu sidin berjualan, bebinian ada pembeli di hadapan sidin. Bebinian itu rupanya takantut sing nyaringan. Supan kalau tuh sing nyaringan di hadapan Hatim Al-Asom. Sing nyaringan. Lalu supannya bebinian, wirai bebinian itu. Nah ketika itu inya memang hendak nukar berapa kurma ini. Hatim Al-Asom kada juasin bapadah tuli. Jasin sing bapadah benarai pura-pura kada mendengar. Bukan tuli sidin, kada bapadah tuli. Jar sidin, berapa kurma ini? Jar sidin, alhamdulillah dalam hati bebinian, untung orang yang di muka ini tuli. Untung orang di muka ini tuli kada mendengar, padahal sidin mendengar. Apa hikmah dari kisah ini?
Hikmah dari kisah ini nyata tuh, kantut orang aja tuh. Walaupun sidin mendengar kada jadi anu kecewa benar juga kan, cuma supan itu aja. Sidin jaga harga diri orang di bidang kantut aja tuh, apalagi harga nama baik orang dijaga benar tuh. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu di sini alhamdulillah berkat Habib Idrus, berkat majelis, kemungkinan besar kadada yang hendak menyambat kejelekan orang walaupun bujur. Menyambat kejelekan orang bujur juga orang itu ngarannya gibah. Apa gibah itu? Menyambat orang kalau mendengar sarek. Dosanya kayak apa? Dosanya lebih ganal. Berzina itu dosa ganal, kalau itu lebih ganal daripada berzina. Kenapa? Berzina ulun kada manu akan berzina itu ganal, dosa nomor 2 setelah membunuh. Tapi begibah jangan dianggap remeh. Karena kalau begibah sebelum orangnya memaafkan, pian kada dimatikan sebelum sama nang kaya orang itu juga. Ayo, akan dijelekkan oleh Allah. Sekalipun orang yang ketujuh nyambati orang masuk dalam rumah, kemudian di dalam rumah itu diulah bangker, bersembunyinya diskunci rapat-rapat supaya kejelekannya jangan dibuka, karena bakas menjelekkan orang, tetap akan dijelekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sama sekali. Alhamdulillah ibu-ibu di sini kada ada yang di luar sana, yang di Jakarta, yang di mana-mana ya. Ada ai sapalih yang di Jakarta tuh tebulik ke sini 2-3 orang. Jadi jangan, jadi ulun rancak ketuk palu lah ulun ketuk supaya kita tak ingat. Karena kalau orang kada di majelis taklim menyambati orang itu dipadahkannya menambah wawasan jan. Karena kalau orang di majelis taklim menyambati orang itu dianggap biasa, lain dosa ganal, itu ittifaq ulama, sepakat ulama, itu disebut dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Ikam ketujuh makan daging mentah bangkai ke saudara ikam, pasti ikam kada ketujuh. Itulah diibaratkan seperti makan bangkai. Maka menyambati orang itu berdasarkan dalil hadis Nabi yang pelarangannya sangat keras, lalu dalil Quran yang melarang, maka itu ulama ittifaq menyambati orang. Kalau bahasa Jawanya ngarasanin orang, bahasa Arabnya menggibah, bicara ogi nak kada-kadai tawejakna. Nah itu orang bugis menyambati orang, maka ittifaq ulama bahwa itu dosa besar. Supaya pian ingat berataan, ulun termasuk kada mengingati pian, karena ini penyakit nyaman benar kalau sudah menyambati orang. 2-3 jam kada ada waktunya, kada cukup. Tapi kalau membaca Quran 1/4 jam ngantuk sudah. Kenapa nyaman benar 2-3 jam? Pertama, nafsu kita ketujuh. Kedua, setan mahabu-habui, maka nyaman benar. Dan itu kalau sudah kita menyambati orang, umpat semuaan penyakit-penyakit itu. Menyambati orang sombong, beganal. Karena kita merasa hebat daripada orang. Kalau ada hiri, beganal, orang hiri, terbakar lagi amal, makanya ganal banar. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan ulama, berdasarkan Quran dan hadis, maka gibah itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu, saya pukul 3 kali supaya ingat berataan, khususnya bubuan bini-bini, bahwa gibah itu dosa ganal. Ya, selesai. Minta maaf kalau pecah kita. Yang penting pian selamat berataan. Daripada menyambati orang, lebih baik baca salawat Nabi. Daripada menyambati orang, lebih baik berzikir. Kada ada waktu jar Quran 30 juz. Mana lagi? Kada ada waktu sembahyang malam, suka pilih. Ya kalau apa lagi? Sembahyang hajat, sembahyang tobat. Anu tuh habis lagi aja. Sembahyang sunat mutlak, sembahyang aja terus. Apa lagi baca? Selawat suka pilih. Ayo, kada ada lagi waktu kita untuk menyambati orang. Maka kalau sudah hati, maka apa ujar orang Banjar? 2, jangan bepandir. Jangan bepandir kecuali 2. 1 jadi baras, 2 jadi pahala.
jadi baras jadi pahala, jadi baras jadi pahala. Oh ini menyambati orang, oh kada jadi pahala, minta maaf, minta ridho. Aku sok kita kan kadang-kadang takutan dipadahkan orang sok bersih, takutan dipadahkan orang alim. Minta ampun maaf, aku kada alim, aku bungul banyak jua dosa. Yang itu dosa ganar rasanya. Jangan bepadah pian itu dosa ganar karena pian padahkan orang mentang-mentang kayak alim aja hajar di majelis taklim setahun 2 tahun. Jangan, itu ujar guru Jamal aja, ujar guru Jazuli, ujar guru itu dosa besar. Aku kada tahu juga, aku gair banar, aku banyak juga dosa, minta maaf lah, aku bulik dulu. Nah daripada baik pian menguruti laki pian di rumah ya. Kalau pas betul-betul pas kebetulan gajian tanggal 1 baik di rumah madangi laki membawa gajian, mesra-mesra dengan laki itu, romantis dengan laki ya. Kalau diulah laki itu gembira, begitu laki datang senang, kita senyum, inya kada mau keluar lakian tuh senang benar dalam hati laki. Biniku ni luar biasa, rasanya aku kada hakun lagi berniat aja hendak bebini kada mau, apalagi melakukan dasar biniku ni luar biasa, senyumnya menawan. Nah ini ding, ini gaji 50 juta sebulan ikam ambil 50 juta iku serah lakinya minta maaf lah, lakinya bekelekek lagi, ku serahkan berkataan duit 40 juta lawan ikam. Bininya lucu juga, 40 juta 10 juta aja di lakinya, gasan bagi-bagi ke lain, ke majelis kemana, mencium bininya. Nah itu pian harus menggunakan tangan ini, tangan kita ini supaya ada manfaatnya secara keseluruhan, supaya laki kita ketujuh. Cium tangan laki, batisnya gini kada apa-apa, pengganti orang tua kita, cium nah bolak-balik. Terima kasih rezeki dari Allah Ta'ala, mudahan ulun manfaatkan sebaik-baiknya, bayar listrik, bayar banyu, gasan anak, ongkos anak berataan, nukar betulan hutang ulun sudah bagaimana ganti berataan. Makasih abahnya, senang laki, senyum pian, cium tuh di tanggal muda, cium tangannya bolak-balik. Cium tangan, kalau duit kan sudah dimasukkan di kantong. Ini cium tangan bolak-balik, ini harus ada manfaatnya. Apa aja di awak kita, kemana tangan ke laki ini kan lucu juga, bini lucu juga. Nangka itu 2 laki bini rame, nah cium tangan, ini kepelernya. Begayaan kalau ini nang kaya kada bagus itu kalau pian berduaan ke-7 laki tempeleng kepala ulun. Kalau kada ke-7 laki pian nang kaya itu dirami laki ini kada dibari duit, tetap muhanya nang kaya itu kada dibari, tetap muhanya nang kaya itu ya. Kalau tuh sehingga mau di tanggal-tanggal muda kemana itu? Ke Sari Pasifik lah, duit banyak. Ke Sari Pasifik, kemana itu Sari Pasifik? Makanan yang nyaman-nyaman itu nah, ke Bona Cafe, ke Sari Pasifik. Kena tanggal pertengahan bulan mulai habis duit, hancap habis duit. Pertengahan bulan mulai sudah ke Sari Laut, ya kan, tamurah. 3 minggu para habis dua duitnya. Sarimi bener lagi. Pas tanggal 29 30 habis lalu duit. Nah itu saridon, sakit kepala. Astagfirullahaladzim, minta ampun maaf. Jadi banyaki pengetahuan agama kita. Nah kita kembali kepada Hatim Al-Asam, sehingga Sidin tadi menjaga benar harga diri orang, sehingga Sidin digalar ruang tuli, bukan tuli yang ini, tuli terhadap kejelekan orang lain. Jadi amun orang lain baik semaan, cukup aja minta ampun maaf, mudahan ini ulun dibari, mudahan yang hadir nih nah berataan dibari, karena ini mesti ilmu ini ada pada diri kita semuaan. Kada kawa kada harus ada, bukan harus wajib ada. Ulun dulu cukup di kitab tuh ada bepada, cukup aja ikam dianggap takabur kalau ikam merasa lebih baik daripada orang yang ada berataan ini. Habibnya kah? Gurunya kah? Kalau pang mantang-mantang guru, ya kalau tuh guru SAG, MSY, kan SAG itu
sarjana agama, MSc Magister Syariah, itu yang sebujurnya guru. Cuma kan orang repot mana itu. Apa juga bukan itu aja, ulun SAG, MSy, SAG Sarjana Alam Gaib, MSy Magister Syariah, MSPD Spesial Pembaca Doa, MM memandii mayat. Ada lagi SE sudah 4. Nah, ada lagi MSI kalau anu wali kota tuh Dr. Andi Harun, MSI masih 1 istri. Guru Udin tuh MSI juga Guru Udin masih 1 istri. Adapun saya sudah SE sudah 4 dan tinggal 2. Kalau ada janda-janda, saya bersedia menerima, karena dengan banyak istri itu mempercepat rezeki kita tambah ganal, kesuksesan kita, karena kesuksesan suami itu karena dukungan doa istri, maka kesuksesan itu akan lebih cepat kalau bininya banyak, karena banyak yang mendoakan. Wah, kisah moha. Ya, kita kembali. Imbah Tuntung Hatim Al-Asam ini percakapan Sidin Hatim Al-Asam dengan perguruan Sidin kita selesai. Itu aja intinya. Mudah kita bulik kada bulik kecuali kita tambah cinta kepada Nabi. Jadi ilmu tadi sebelum masuk ke Hatim Al-Asam, cukup aja kita itu dicap orang takabur kalau merasa lebih baik daripada yang lain. Aku ini guru banyak kisahnya nila minta maaf benar, banyak ilmu, sekolah tinggi berpuluh-puluh tahun. Ulun belajar agama aja ini 55 tahun, ulun 42 tahun tanpa perai belajar agama. 42 tahun. Ya kalau tuh lalu ulun nyaman benar kalau hendak takabur itu ya, kalau bahkan Habib bisa ulun kalahkan. Artinya Habib tuh biarnya Habib tapi alim aku bisa takabur. Tuhan murka, cukup aja itu menggiring ulun masuk neraka karena merasa lebih baik daripada pian. Nang apa caranya ulun supaya ulun jadi tawadu? Oh, aku belajar, umurku mungkin mas banyak yang lebih tua aku daripada berataan ini. Aku belajar, aku berilmu, tapi aku rancak melanggar bubuhannya kada. Bubuhannya mendengar aja, tapi inya mengamalkan, berarti jauh aku daripada bubuhannya. Bubuhannya tahu ilmu, beribadah, bersembahyang, berbacaan, inya mengamalkan, aku kada. Maka cukup aja aku ini orang yang paling kada baik di antara bubuhannya. Nengka itu caranya, nengka itu juga ibu-ibu. Aku ini kada papanya di dalam hati, kadusah dimuntung. Kalau dimuntung pian bepandir, terkena kawalan bujur harus. Aku nih orang biasa-biasa aja, paling bungul di antara berataan. Kawalannya bujur harus, dasar bungul ikam jana. Nah, apa kabar? Nah, apa kabar? Di dalam hati nangka itu supaya selalu, kalau sudah kita merasa rendah hati nangka itu, maulah tersambati orang, maulah, maulah. Aku hendak menjelekkan orang, aku aja banyak dosaku lawan Allah Ta'ala. Aku anak memandang, itu maling, aku perampok. Itu berpacar, aku berzina. Ya kalau itu kada sembahyang, aku hantunya kada sembahyang. Jadi di mana dosaku banyak. Koreng orang, tahi mata orang, nang kaya lalat, tahi sorang, tahi mata orang nang kaya keleker, gana. Ya kalau tuh gajah di semut di seberang laut kelihatan, gajah di pelupuk mata kada kelihatan. Maka kita cari kesalahan-kesalahan kita agar kita bisa memperbaiki. Apakah dengan ini kita kada menyadari akan keistimewaan kita? Masa kita kada tahu? Kita tahu kita ahli ibadah, kita tahu Habib, kita tahu guru, kita tahu orang istimewa, kita tahu beribadah terus, tapi jangan merasa. Makanya ibarat kamar ini, nah kamar lah, ini kamar pian, ibarat supaya supaya jangan takabur. Masa kita kada tahu, masa ulun kada tahu bahwa diri ulun guru, masa kada tahu bahwa ulun pintar, kada mungkin kada tahu. Tapi jangan merasa itu yang ngalih. Belajar tuh banyak baca sholawat supaya terarah. Pian asal jangan disediakan tempatnya. Pian bisi rumah, di dalam rumah itu, di dalam kamar ibarat tempatnya itu sangkutan baju. Jangan disediakan sangkutan untuk supaya kita takabur tadi. Jangan andak, jangan
jangan ada, atau tempat lemari, jangan ada tempat untuk takabur di dalam diri kita. Karena kalau sudah ada sifat takabur, semua penyakit akan ikut jua, ngalih menerima kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada percakapan Hatim Al-Asam dengan perguruan Sidin. Satu ketika Syakik Al-Balkhi bertanya kepada muridnya. Nah, ini orang cinta kepada Nabi, lawas belajar. Jadi anak mencinta Nabi, banyaki di majelis taklim, datangi majelis Rasul, majelis guru Jazuli. Untungnya nyaman nih, ikhlas semua nih orangnya membaca, nyaman didengar. Inya biar suara, kalau ikam suara baik sudah panglah. Walaupun kadang kayak orang yang bagus benar ya, kalau tuh kita kan kadang kayak Habib apa nang kayak abah guru sekumpul jauh benar kita ya kalau tuh. Artinya suara kita ini masuk baiklah, tapi akan nyaman uja abah guru sekumpul pang bepada amun kita ikhlas di situ. Tapi amun dasar suara kada baik, anu aja dulu cari yang terbaik kayak di anu ya kalau tuh. Amun ini kan bagus, artinya aku ikhlas, tapi ikam ikhlas suara ikam kada baik, dirasa-rasai umpat mendengar aja, kada usah umpat mengikuti mic ya kalau tuh. Ya kalau karena bubuatnya juga sakit telinga mendengar, walaupun ikam ikhlas. Ya kalau ini kan bagus, alhamdulillah. Apalagi gurunya mantap benar, luar biasa guru nih. Cuma itu aja pang sebiji. Kalahnya itu, wallahu alam, siapa tahu sih banyak bini sih. Kada sebanyak kita istri. Tidak seberani saya, itulah salah satu ini kada takabur lah, ini bakai sahaja, ini bakai sah. Artinya menyadari ada keistimewaan, tapi kami kada merasa bahwa ternyata orang diisi bini itu memang dasar orang-orangnya juga yang diberi keahlian itu. Pian melihat kalau di TV itu kalau ada orang beluncat berbalik main karate bercucuk-cucukan lepas terus, itu tertulis di bawahnya jangan dilakukan di rumah, ini hanya dilakukan oleh yang profesional aja. Dan kayak itu juga bebini banyak. Harus orang profesional aja. Nah, salah satu profesional itu ya saya ini. Makanya saya tawarkan lagi janda-janda yang ada di sebelah sana. Jangan ragu-ragu. Anda akan bertemu dengan orang profesional di sini. Astagfirullahaladzim. Ya, kita kembali kepada Syakik Al-Balkhi. Ujar Syakik Al-Balkhi, ulama besar, wali besar, berisi wali juga murid Hatim Al-Asam. Wahai Hatim, ikam belajar lawan aku berapa tahun? Ulun guruai belajar lawan pian 33 tahun. Oh ya, 33 tahun. Apa aja ilmu yang ikam dapatakan? Ulun dapat guruai 8 ilmu pengetahuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujar guru 33 tahun. Habis umurku melajari ikam 8 aja lah ikam dapati. Ujar Hatim Al-Asam, bujur guruai 8 ini ulun insya Allah amun ulun memegang ini 8 ini intisari dari semua yang pian pelajari ini, ulun andak di 8 ini dan ulun kada berdusta. 8 ini aja yang ulun dapat. Gurunya tahu aja pang, gurunya tuh anu innalillahi itu kisahnya aja karena 8 aja ya kalau tuh. Lalu ujar guru, sambat pang, coba pang sebut, coba ikam sambat satu persatu di antara 8. Mudahan habis ke 8-nya lah, kada terlalu melenceng. 1, ujar Hatim Al-Asam, ulun lihat yang pertama ilmunya, ulun lihat orang berataan itu berataan berisi kekasih, berisi yang dicintai, berisi yang disayangi. Tapi kalau ulun lihat yang berisi tadi ketika mati diantarakan aja ke kuburan. Si kekasih tadi antar ke kuburan, tapi imbah ke kuburan bulik kayak lagi kada yang hakun umpat ke dalam kuburan, bulik berataan. Maka guruai ulun cari kekasih yang mengawali ulun sampai ke kuburan. Apa itu? Amal kebaikan, berbuat baik. Itulah yang mengawali ulun sampai ke kuburan. Nang kaya pak caranya pian hendak beramal baik,
caranya kada kawa serampangan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap beramal kada dilandasi ilmu maka amalnya ditolak, kada diterima. Oh ternyata hendak beramal itu harus tahu ke majelis taklim supaya beramal kebaikan yang pahalanya berlipat ganda. Berbeda kalau orang beramal dadapatan. Dadapatan itu kira-kira mesti ke majelis taklim belajar. Maka ulun jadikan amal kebajikan yang mengawali ulun ke dalam kubur. Guru kapuh ada memberikan sebagai perbandingan, sebagai gambaran. Ujar guru kapuh, Guru Muhammad Ridwan Kapuh, wali besarnya itu juga. Cinta banar tuh lawan abah guru sekumpul tuh. Muntung sidin setumat-tumat abah guru sekumpul. Dan sidin memakai. Makanya diangkat Allah Ta'ala derajat. Min tujuh pian ulun apabila memakai apa ujar wali, derajat kita diangkat oleh Allah Ta'ala, nyaman hidup. Apa ujar guru kapuh? Ada seorang beisi kawal 3. Orang ini hendak ke pengadilan. Kawal yang bertiga ini berjanji menggani ke pengadilan. Yang saikung di antara yang bertiga kawal tuh, yang saikung bertinggal di rumah kada sampat ke pengadilan, alasan macam-macam kada jadi tulak. Yang saya tinggal dua ini menggiring ke pengadilan karena orang ini hendak diadili besi kawal 3. Sampai di pengadilan, kawal yang saya ikung lagi menyerah pulang. Aku sampai muka pengadilan ini alasan macam-macam. Tinggal yang satu ini menemani sampai ke dalam pengadilan. Bahkan yang satu ini jangan khawatir, ku bela ikam sampai titik darah penghabisan dan aku pasti menang di pengadilan. Ujar guru kapuh, yang bertinggal di rumah itu harta, mobil dan lain sebagainya, berataan harta kita. Bertinggal sertifikat macam-macam, bertinggal di rumah kalau kita sudah mati. Kawal yang kedua sampai di muka pengadilan, anak bini kekawalan beratan, hibak kuburan itu sampai di muka pengadilan aja. Yang ketiga adalah amal kebaikan kita yang membela kita. Itu amal kebaikan, modalnya ilmu pengetahuan. Satu sudah. Yang kedua guru, terus ujar gurunya. Yang kedua, ulun membaca ayat Quran. Ada ulun merenungkan ayat Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu surah An-Nazi'at ayat 40-41. Ujar sidin, ayat itu menyatakan, dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dia menahan dirinya, mencegah dirinya daripada memperturutkan hawa nafsu, maka orang yang takut kepada Tuhannya, orang yang menjaga dirinya daripada memperturutkan hawa nafsu, maka surga wadahnya dua macam orang ini. Surga wadahnya orang yang ini. Lalu ulun guru ajar, yakin benar firman Tuhan itu, bujurnya itu yakin bujur firman Allah, maka ulun amalakan, ulun lawani, ulun berjuang melawan hawa nafsu ulun ini. Hawa nafsu koler ke majelis taklim, hawa nafsu hendak memandirakan kejelekan orang, hawa nafsu hendak menyambati orang, hawa nafsu itu, hawa nafsu hendak ke kilo, hawa nafsu hendak ke situ. Ulun lawan itu, ulun berjuang itu, sehingga hawa nafsu ulun alhamdulillah sudah tunduk kepada perintah Allah. Tenang batin ulun. Dua sudah. Kalau kita mengamalkan dua ini selamat sudah sebujurnya. Ya kalau dua ini aja gin selamat sudah. Ya kalau selamat sudah. Tiga ujar sidin. Ulun lihat orang guruai pada-padanya memuliakan, menyimpani benda-benda berharganya. Emasnya disimpani, ada yang diisi bebinian, gelangnya aja 4 kilo dipakai itu berganti-ganti sampai ke sini gelangnya, bonelnya macam-macam, macam-macam gelang, mobil, sertifikat rumah, seperti sertifikat tanah, yang barang-barang berharga, dicintainya banar, disimpaninya banar. Itu ampun inya ulun lihat. Dan ini kita beratan termasuk ulunnya kalau tuh.
termasuk ulun. Ya kalau diisi kan ada mobil. Tuh mobil itu bepada Haji ulun supaya pian tahu. Itu mobil tuh Haji Hendra tuh mbare. Haji Hendra dibalik nama atas nama ulun, ngaran ulun kalau sudah tuh. Ulun simpani kalau tuh. Ya kalau Haji Hendra, makanya kita doakan Haji Hendra ini mudahan panjang umurnya. Ini rancak membantu para habaib menerangi akan majelis taklim tuh, diterangi akan sidin majelis taklim. Ya kalau tuh untung mudahan sidin panjang umur. Nah, itu kan ada sertifikatnya. Ampun ulun kalau ulun simpani itu ulun jagai, disayangi sertifikat. Sementara guru ay, nah di situ. Bisi tanah, bisi rumah yang indah. Sementara ujar sidin, ulun ada terbaca di Quran. Ma indakum yamfaddu wa ma indallah baqa. Apapun yang ada pada diri ikam itu hancur. Hancur berataan. Amun kada kita meninggalkan, harta kita meninggalkan. Dan apa aja yang ada di sisi Allah Ta'ala itu kekal. Maka guruai sejak itu setiap ulun dapat duit, setiap ulun dapat rezeki, ulun dermaakan, ulun sedekahakan sebagiannya supaya inya kekal. Karena duit itu berterima kasih. Oi makasihlah bahari ikam menjaga aku. Ikam semenjak ikam bari akan aku menjaga ikam menjar duit tadi. Duitnya kan sudah kada ada wadah kita lagi. Dulu aku itu habis bisa habis, sekarang kekal akan mengawali ikam kena ke kuburan. Maka ulun derma akan sebagian harta ulun. Kadang-kadang kita ya kalau kada seberapanya bisi rumah miliaran rumah mati kita. Kada sebanyak rumah itu yang kita titip kada sebanyak rumah yang kita tinggal di dunia itu yang kita bakalan bawa. Padahal yang kita bawa itu ampun kita sebujurnya, yang tertinggalkan apa kada. Sayangnya maka cinta dengan harta. Kalau cinta dengan harta jangan ditinggal di dunia. Kalau umur sudah 50, 54, 60, duit masih basi 50M, sedekahkan berataan. Sebab kalau pian tinggal kada pian bawa. Kalau pian sedekahkan di mana nitipakan? Di majelis taklim Habib Umar, di majelis taklim Habib itu, di masjid, di panti asuhan, ni pondok pesantren Darul Ulum perlu, pondok pesantren Guru Sultanul Fadil perlu, Habib Muhammad perlu. Banyak pondok-pondok pesantren titipakan di situ karena diambil di akhirat, jangan ditinggal di dunia. Saya ya kalau kayak itu titipakan awan urun dengan Haji Jamal 100 juta. Amun pian unjuk 100 juta nyata ulun bawa kawin. Sambil promosi di sini ada sudah jandanya. Ada sudah. Mata ulun ini kalau dengan bebinian insya Allah kan dosa. Kalau melihat bebinian tuh dosa. Bujur dosa, asli dosa. Makanya ulun buram makan buram. Kadang melihat buram bujur buram. Nah buram. Tapi kadang-kadang kalau yang cantik jadi fokus muat. Dosa diakui, dosa itu kadosa. Jangan dipakai istilah lah, jangan ini bisa menghinakan agama. Hendak dilihat, ya kayak itu kalau hendak dilihat dosa. Ya kalau kada dilihat mubazir, jangan mubazir. Artinya mubazir kalau kada dilihat jangan, hendak dilihat dosa, kada dilihat barang bagus itu aja. Ya kalau ujar yang Ustadz atau Ustadz Bugis Dasat tuh. Jangan dipadakan mubazir. Ya kembali. Yang keempat guru itu 3. Kemudian yang keempat ulun lihat orang itu saling mencela, saling menghardik, menyumpahi orang gara-gara iri pahirian, gara-gara hiri. Orang hiri ini kan kada katuju melihat orang maju. Ini guru sama-sama guru, habib sama-sama habib, murid sama-sama murid, ya. Atau di kantor ada kepala kabak, 2 orang hendak, itu bahiri ngarannya. Nah, itu ulun lihat gara-gara itu orang bisa bersambatan, bisa mencela, bisa memfitnah. Kalau hiri ini habis pahala kita.
dibakarnya oleh hiri tadi. Lalu ulun lihat gara-gara hiri itu orang bisa bakalahian, mencela, bahardikan. Sekalinya ulun lihat di Quran ada memadahkan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sekalinya Allah Ta'ala sudah aturakan berataan itu, si A dapat sekian, si A dapat sekian. Apa ulun mengatur yang lain, aturan ulun itu sudah diatur Allah Ta'ala, maka ulun hilangkan sifat hiri itu karena sangat berbahaya. 4 sudah. 4 lagi, ulun lihat lagi orang guruai saling membunuh, ya, bakalahi. Itu kenapa? Karena inya, ya. Kenapa inya? Karena orang dianggapnya musuh. Padahal Allah Ta'ala berfirman, innasyaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh ikam, jadikan setan musuh ikam. Maka sejak itu ulun tahu bahwa kadada musuh ulun kecuali setan. Maka orang lain semuanya ulun anggap kawal, ulun anggap baik. Terus guruai yang keenam, ulun lihat orang itu, ya, padanya mencari sesuap nasi. Bahimat mencari nafkah, batis ke kepala, kepala ke batis, sampai kadang-kadang menghina akan diri, kadang-kadang mengambil yang diharamkan Allah, mengambil hak orang lain. Kadawani ulun itu ya guru, karena Allah Ta'ala ada menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala jaminkan rezekinya. Maka ulun guru sejak tahu itu kada tapi menggaduhi, merisaukan yang ngarannya rezeki, berusaha tetap jua, tapi ulun kada sampai merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, karena rezeki ulun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bujur aja guru. 2 lagi ampihan kita. Ulun lihat guru ada orang bangga jadi guru, MSy, MAG, doktor. Ia merasa terhormat di situ. Ada lagi merasa terhormat karena diisi rumah baik. Ada lagi merasa terhormat karena keturunan jadi keturunan Gusti, keturunan Andi. Bangga inya, terhormat, itu diperjuangkannya benar. Ada yang hebat karena nih aku nih sehat, awakku tahu lah, umurku 70 tahun, kadada jantung, kadada apa, sehat, asam urat aja kadada, sehat aku. Itunya bangga di situ. Padahal itu guru beratan tuh kadada apa-apanya, itu berakhir berataan. Orang bangga dengan jabatan, ada pensiun. Orang bangga dengan kesehatan, ada mati, ada tuha. Biar kayak apa orang tuha pasti beturun, biar kadada penyakit, fisiknya beturun. Ya kalau orang tuha, ini kisah dari Guru Zaini lah dapatnya. Orang tuha beturun biar kayak apa? Lakinya 90 tahun. Ini duda 90 tahun kai. Yang bini 85 tahun. Nini rupanya dasar jodoh. Kawin sidin berdua, nikah berdua. Malam pertama kai 95, kai 90, bini sidin 85, nikah kai lawan nenek di malam pertama. Nini menangis di kamar kan berduaan. Nini menangis, lampu remang-remang, mata Nini sudah kaur. Jangankan lampu remang-remang, lampu terang aja sidin kaur, apalagi remang-remang. Menangis Nini melihat Kai. Kenapa nangis ujar Kai? Maka Kai mengion Nini, bukan ngaran yang. Kenapa di kau yang menangis? Ujar Nini, Andinda sedih sekali jar. Di malam pertama, malam pengantin baru ini, malam berbahagia ini, Adinda melihat Kakanda memakai baju sembarangan. Baju sembarangan apa? Ujar lakinya. Sempian memakai baju yang kumal kada digosok bebarangan. Maka kita pengantin
kada bagus baju kumal itu. Ujar Kai, ini aku ini kada berbaju sekarang. Rupanya penglihat Nini itu baju, karena awak Kai tak kerucut, dikiranya baju. Nah itulah sudah Tuha, biar Tuha sehat. Tuha ngarannya ada batasnya umur. Akhirnya, oh iyakah, ujar Nenek, maafkan Adinda. Iya, ujar Kai, Adinda saya maafkan. Sekarang Kakanda mau ke kamar mandi dulu, ke WC, membersihkan badan. Mandi Sidin, bakame Sidin. Keluar Sidin. Rupanya keluar hamuk, bakuriak Sidin, disariki cucu-cucu Sidin di luar. Tak injak, ujar Sidin, siapa ini masuk ke kamar pengantin baru sembarangan ini jar, sampai membawa hintalu dadar dibawa masuk ke dalam, hintalu dadar dibawa ke dalam kamar tidur ini. Ribut yang di luar. Nini Bapandir, Kakanda yang tercinta, Kakanda bukan menginjak hintalu dadar, yang Kakanda injak itu adalah susu Adinda. Wah, rupanya sih. Astagfirullahaladzim. Tua ada batas. Makanya ingat-ingat sebelum Tuha tuh Nabi ingat Allah Ta'ala lah. Nabi aja dah kita jangan berpisahan Nabi, jangan kita berpisah. Banyak baca salawat sallallahu alaihi Muhammad capai target 1000 imbatu wa ala alihi wasahbihi, baca salawat yang lain banyak supaya kita sempat parak dengan Nabi, cinta dengan Nabi, bagaimana kita dekat dengan Nabi, nyaman. Nah apalagi dua lagi jadi orang pada bangga-bangga dengan beratan itu, terbatas kesehatan, bisa datang penyakit. Tapi guru, ternyata ada kemuliaan yang kada batas, kada ada batasnya. Biar kada ada bisi jabatan, bisa kada bisi kehebatan, kada bisi rumah, kada bisi anak buah, kan bisa muliakan, jadi ketua itu, ketua ini ditakuti orang. Ada guru ajar yang luar biasa dimuliakan Allah Ta'ala. Ulun baca, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara engkau adalah orang yang bertakwa, paling bertakwa. Lalu ulun jadikanlah takwa sebagai kehormatan ulun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang ke-8, ulun lihat orang guruai berataan betawakkalnya, inya betawakal dengan usahanya, inya betawakal dengan rumahnya, inya betawakal dengan lakinya, inya betawakal dengan perusahaannya, dengan gawiannya, dengan duitnya, betawakal dengan orang sugih. Sehingga kalau betawakal dengan orang sugih, orang alim bisa berabut orang sugih. Ya kalau tuh betawakal dengan itu, betawakal dengan ini, semuanya itu sekalinya bisa lepas. Mereka kada eskaya berataan, mereka punya keterbatasan. Maka ulun lihat ternyata ada tempat kita yang betawakal. Itu mereka betawakal dengan itu supaya merasa cukup. Ternyata kada tercukupi. Betawakal orang sugih bisa kada diheraninya, bisa kada ingat. Betawakal dengan laki bisa laki rugi. Betawakal dengan itu, dengan ini. Sekalinya ada guru yang betawakal yang sempurna. Di ayat Quran ada menyatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal, berpingkut dengan Allah, maka Allah Ta'ala mencukupi. Inya bisi gawian, maka inya tetap begawi bujur-bujur, ulun serahkan kepada pian. Kita ada bisi orang sugih, orang sugih baik dengan kita, ya Allah berikan rezeki ulun melalui tangan orang sugih itu. Ketika orang sugih kada memberi, berarti Allah Ta'ala balum pintarai, aku beri kena di orang sugih yang lain. Sehingga kita, begitu kita ada parak dengan orang sugih, ada guru yang lain berparak, atau pian ada baik dengan orang sugih, ada kawal pian yang lain, inya berpindah lawan kawal, kada apa-apa, kada ada sifat hiri kita. Karena apa? Kita berpegang dengan Allah Ta'ala. Siapa yang berpegang Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya. Lalu setelah ke-8 itu, ujar Syakik Al-Balkhi, aku ini nakai murid kuai Hatim Al-Asam sudah membaca ngarannya Taurat, membaca Zabur, Taurat,
Injil, Quran tuh ku pelajari berataan, isinya mengajarkan tentang kebajikan dan ajaran agama. Yang ikam sambat 8 itu ada semuaan di situ. Siapa yang mengamalkan yang 8 itu, ujar Syakik Al-Balkhi, seakan-akan mengamalkan yang ada di 4 kitab itu. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf kalau kepanjangan, ada hal-hal yang kurang sopan ya, termasuk janda-janda tadi, minta maaf ya kalau ada tak semuaan yang kada baiknya jangan pian ambil, yang baiknya aja ambil, yang kada baik buang jauh-jauh. Mudah-mudahan kita berberkat. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa kita semuaan jangan merasa harat. Kalau kita berdoa rancaki aja, ya Allah, nah minta duit berkat Rasulullah, minta duit berkat Habib Idrus, minta duit berkat guru ulun Jazuli, minta duit ya Allah berkat abah ulun, anak ulun di Jakarta belajar ini, anak ulun di pondok sedang berkat guru ulun, berkat guru Ahmad Sarwani, berkat abah guru sekumpul, berkat Datuk Kelampayan, berkat Syekh Abdul Qadir Jilani, berkat siapa ini lagi, Syekh Muhammad Asman Al-Madani, siapa aja wali yang pian, berkat Habib Ali. Nih Habib Ali. Nah, ipar ulun pernah digendong sidin lagi halus di Martapura. Sin pernah di Martapura. Ipar ulun, istri pertama ulun di Martapura. Sidin mama anunya itu meninggal, sudah istri pertama. Ngatilah menggantikan istri saya yang pertama itu. Jadi berkat semuaan para habaib lah kita, nah berkat mereka supaya kita jangan tapi sombong, harat-harat, minta langsung lawan Allah Ta'ala, supaya kita mewarisi ketawaduan, supaya Nabi selalu berserta dengan kita. Terima kasih, minta ampun maaf Guru Jazuli, terima kasih Habib Idrut, terima kasih Habib Idris, berataan para habaib. Hadirin, mudah-mudahan kita selamat berataan, berkumpul dalam surga bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, hadallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Guru.